warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma'bad. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat kebun bibit Jati Tengah sekalian, kali ini saya lagi-lagi sedang berada di base camp kebun bibit Jati Tengah. Dan pada siang hari ini, seperti apa benih-benih yang cocok untuk ditanam di musim penghujan? Kita langsung saja menuju pembahasan ke slide biar sahabat-sahabat sekalian lebih bisa mencermati video kita pada siang hari ini. Seperti apa? Yuk saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kebun bibit Jati Tengah, untuk pada sore hari ini kita lanjutkan untuk membahas tentang tips penanaman benih cabai di musim hujan. Jadi kemarin banyak yang bertanya, pas musim hujan enaknya tanam apa ya? Biar nggak salah tanam, ini adalah data berdasarkan pesanan benih yang dicatat oleh kebun bibit Jati Tengah setiap musim hujan. Di antaranya adalah benih-benih yang cocok ditanam untuk musim hujan. Yang pertama, dari kalangan cabai merah besar. Jadi kalau pas musim hujan, yang sering dipesan di kebun bibit Jati Tengah saat ini adalah Horizon F1 dari Caitai ini, sahabat-sahabat sekalian. Untuk varietas Horizon ini di kemasannya tertulis panennya 78 hari setelah tanam. Ukuran buah 16 kali 1,5 cm. Tipe sedang, ini enggak terlalu besar. Untuk daya tumbuhnya sekian persen, kemurnian 98%, potensi hasil 26 ton per hektar. Cocok untuk dataran rendah, menengah maupun tinggi. Dan yang paling penting, ketahanan terhadap layu, fusarium, dan bakteri. Ini untuk benih yang siap ditanam di musim hujan itu memiliki persyaratan harus tahan terhadap layu fusarium, karena musim hujan banyak air. Jadi kalau nggak tahan terhadap layu fusarium atau bakteri, nanti cabai tersebut akan mudah mati. Selanjutnya adalah Napoli F1 ini, sahabat-sahabat sekalian. Isinya 1500 butir. Menurut tulisan di kemasannya, dia panennya 75 sampai 80 hari setelah tanam. Berarti agak jeru timbangannya Horizon tadi. Ukuran buahnya lebih besar, yakni 17 kali 1,5 cm. Tadi 16, ini 17. Daya tumbuh 95% bagus, 98% bagus untuk kemurniannya. Potensi hasilnya agak sedikit lebih rendah daripada Horizon tadi, 25 ton per hektar. Cuman dia juga sama untuk rekomendasi dataran rendah, menengah, dan tinggi. Ini punyanya Eston Seed, terus paling bekerja sama dengan kapal terbang ya untuk selanjutnya. Ketahanan terhadap penyakit, tahan terhadap layu, fusarium, dan virus Gemini. Ora gampang kuning, tapi ya nggak gampang leles. Untuk selanjutnya, sahabat-sahabat sekalian, ini yang sudah familiar ditanam oleh sahabat-sahabat sekalian, yakni Columbus ya. Columbus ini adalah cabai pendatang baru tapi langsung viral, cukup viral ini di media sosial maupun di grup-grup Facebook ya, di grup-grup Facebook sama perbincangan petani-petani di YouTube. Ini cukup bagus untuk Columbus. Ini memiliki karakteristik dia isinya sekitar 1500. Betul, kebun bibit Jati Tengah sering nampak Columbus jadinya sekitar 1400, 1300, berarti isinya sekitar 1500. Varietasnya Columbus F1, panennya 75 hari setelah tanam. Ukuran buah 17 kali 1,5, mirip dengan Napoli tadi, agak besar ya berarti ya. Tingkat kemurniannya 98, potensi hasil 25 ton per hektar. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian kadang-kadang nanam bibit cabai ada yang nyele 1 atau 2, itu berarti wajar, karena kemurniannya nggak 100% tapi cuma 98%. Potensi hasilnya besar sekali nih, 25 ton per hektar. Rekomendasi dataran rendah, menengah, dan tinggi. Wow, lumayan sekali sih Columbus ini. Cuman ketahanan terhadap penyakit, dia tahan terhadap layu bakteri dan layu fusarium.
Dan yang paling penting untuk ketika tanaman Columbus ini ditanam oleh sahabat-sahabat sekalian, harus open terhadap kalsium sahabat-sahabat sekalian. Karena Columbus ini kalau misalkan kekurangan kalsium, dia nanti akan menguning pucuknya ya. Jadi harus banyak-banyak kalsium ketika sahabat-sahabat sekalian pengen nanam Columbus F1. Yang selanjutnya adalah ini pemain lama yang masih cukup wantek lek ngarani wong Jawa. Ini adalah gada F1. Gada F1 bukan gada MK loh ya. Kalau gada MK itu spesialis untuk musim kemarau, ketahanan terhadap virusnya bagus, tapi kalau ditanam di musim hujan biasanya pecah-pecah. Kalau gada F1 ini cocok ditanam di musim hujan sahabat-sahabat sekalian. Usia panennya 70 sampai 75 hari setelah tanam. Daya tumbuh 85%, tingkat kemurnian 99%. Potensi hasilnya sahabat-sahabat sekalian 15 sampai dengan 20 ton. Agak rendah tapi gotot ini nggak gampang mati ya. Untuk produsennya adalah PT Isbisit atau panah merah yang sudah familiar di depan sahabat-sahabat sekalian, dan atau pertanian mestian sing digoleki panah merah kapal terbang mestian. Padahal masih banyak yang lain juga. Untuk ketahanan terhadap penyakitnya, tahan terhadap layu bakteri. Berarti untuk fusarium nggak pakai gotot, tapi layu bakteri gada F1 jagonya. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, kita mereview untuk benih yang jenis tampar atau jenis merah cabai merah keriting ya sahabat-sahabat sekalian. Untuk yang pertama yang sering dipesan di kebun bibit Jati Tengah ketika di musim hujan adalah Rimbun 3. Rimbun 3 ini adalah varietas Rimbun 3 hasil produk dari cap kapal terbang. Panennya 83 hari setelah tanam. Wah agak suwi ya. Ukuran buahnya 16 kali 0,7 cm. Berarti sekarang masuk sing harganya 7.000. Daya tumbuhnya 95%, bagus. Tingkat kemurniannya 98%. Potensi hasilnya sahabat-sahabat sekalian 23 ton per hektar. Wow, cukup tinggi sekali untuk Rimbun 3 ini. Rekomendasi di dataran rendah, dataran sedang dan dataran tinggi. Ilate kecantol. Produsennya Chaetesid dan ketahanan terhadap penyakit tahan layu fusarium dan bakteri. Itu adalah syarat utama ketika benih ditanam di musim hujan sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika jenengan semuanya beli benih, lihat di deskripsinya ketahanan terhadap layu fusarium dan bakterinya bagaimana. Syukur-syukur tahan terhadap virus maupun patek. Itu memang benar-benar bibit cabai varietas yang super duper ya. Yang selanjutnya sahabat sekalian, kita review untuk Red Gris. Ini cukup rekomendasi untuk ditanam di musim hujan. Dia memiliki berat bersih 10 gram. Kalau 10 gram itu, kalau memang benar-benar 10 gram itu jumlahnya sekitar 1.200 sahabat-sahabat sekalian. Kalau misalkan kita timbang benar-benar 10 gram. Kalau Red Gris kemarin saya barusan ulur jadinya sekitar 1.500. Berarti tulisannya 10 gram tapi isinya 12 gram ya. Untuk panennya 80 hari setelah tanam. Ukuran buahnya 16 kali 1 cm. Rodok gede berarti. Rodok gede, lumayan ini. Daya tumbuhnya 95%, tingkat kemurnian 98%. Potensi hasil tidak ditulis di kemasan. Tapi menurut sahabat-sahabat yang pernah pesan ke sini, ini potensi hasilnya cukup besar. Setara dengan Rimbun kalau nggak salah. Rekomendasi datarannya tidak ditulis. Untuk produsennya Tekisit. Ini dari mana ini? Pokoknya orang Indonesia ini kayaknya. Ketahanan terhadap penyakitnya tahan terhadap layu fusarium dan layu bakteri sahabat-sahabat sekalian. Kalau pengen nanam Red Gris ini cukup rekomendasi. Kemarin ketika teman-teman barusan nanam serambi atau apa, warnanya kurang disukai oleh pedagang. Tapi kalau Red Gris ini warnanya merah menyala, bagus sekali sahabat-sahabat sekalian. Itu tadi untuk review kita ya, untuk tanaman-tanaman yang cukup rekomendasi ditanam di sekitar kita, di daerah kita yang menjadi pesanan kebun bibit Jati Tengah. Untuk selanjutnya tadi cabai merah besar sudah, cabai merah keriting sudah. Selanjutnya untuk rekomendasi cabai cabai rawit sahabat-sahabat sekalian. Biasanya untuk ciri-ciri cabai rawit yang tahan ditanam di musim hujan adalah dia memiliki buah yang tegak menuju ke atas, seperti pentol ya, pentol tegak itu. Tapi lupa kemarin nggak dicantumkan oleh kebun bibit Jati Tengah karena kalau di sini nggak ada pesanan, jarang sekali pesanan untuk pentol tegaknya. Yang ada
merek-merek ini kan berdasarkan pesanan di Kebun Bibi Jati Tengah, bukan pesanan yang lain ya. Menurut sudut pandang Kebun Bibi Jati Tengah. Yang pertama adalah Sona. Sona ini produk dari Jawa Rasid. Ini pembenihan yang enggak terlalu besar tapi cukup bagus ini. Ini panennya 105 hari setelah tanam karena bukan hibrida ini sahabat-sahabat sekalian, termasuk rawit lokal. Dia ukuran buahnya sekitar 3 gram, bukan sentimeternya, tapi kalau ditimbang sekitar 3 gram. Daya tumbuh 95%, tingkat kemurnian 98%, potensi hasil 10 ton per hektar. Wow, lumayan. Rekomendasi dataran rendah dan dataran tinggi. Produsennya Jawa Rasid sahabat-sahabat sekalian. Ketahanan terhadap penyakit layu bakteri. Ini kalau sahabat-sahabat pengen nanam Sona ini cukup rekomendasi, harganya cukup murah ya. Kemudian ada lagi produsen dari kapal terbang atau caitai, ada Cakra Putih ini sahabat-sahabat sekalian untuk tanaman cabai cabai rawit untuk tipe musim hujan. Isinya 10 gram. Varietas Cakra Putih panennya 105 hari setelah tanam. Ukuran buahnya sama sekitar 3 cm. Daya tumbuhnya 95%. Kemudian 98%, potensi hasil 12 ton per hektar. Cukup gede ini. Rekomendasi dataran rendah, sedang dan tinggi. Los-losan pokoknya. Ndek gelem, dhuwur gelem, sedeng gelem. Produsennya Caitisid dan ketahanan terhadap penyakit, tahan terhadap antraknosa. Kalau pas musim hujan sahabat-sahabat sekalian mengeluh cabine gampang porong, yaitu tanam Cakra Putih aja. Kemudian selanjutnya Taruna F1. Taruna F1 ini adalah produk dari panah merah ini sahabat-sahabat sekalian, isinya 10 gram. Varietasnya Taruna, panennya 105. Sama ya. Ini F1 enggak sih? Pokoknya Taruna aja, enggak tahu F1 apa enggak. Kayaknya enggak F1 ini, enggak hibrida ini. Ukuran buahnya 3,5 cm panjangnya, agak dawa. Agak panjang berarti ini. Mirip seperti ori tapi rada dawan ori kayaknya. Daya tumbuhnya 95%, tingkat kemurniannya 98%, potensi hasilnya 23 ton per hektar. Rada oke. Rendah, rekomendasi dataran rendah dan dataran tinggi nih sahabat-sahabat sekalian. Untuk produsennya panah merah, ketahanan terhadap penyakit, tahan terhadap bakteri. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat pengen menanam di daerah yang endemik terhadap layu bakteri, ini Taruna cukup rekomendasi. Untuk di daerah Blitar harganya sekitar 13.000 atau 14.000 ya satu packnya. Kalau tadi Sona juga sekitar segituan. Oke, itu tadi jumlah pesanan berdasarkan data tadi ya, berdasarkan jumlah pesanan di Kebun Bibi Jati Tengah. Merek-merek lain nggak tahu, soalnya di Jati Tengah yang sering dipesan merek-merek itu. Sebenarnya untuk merek-merek lain juga tahan terhadap bakteri ya, tapi untuk di daerah Selopuro, Blitar ya, di daerah Blitar khususnya Blitar daerah timur khususnya Selopuro itu yang sering ditanam merek-merek tersebut. Dan itu tadi ini dipromosikan oleh TM Sakti. Itu produk cabai merah keriting yang tahan terhadap virus ya, tapi ini untuk tipe Kemarau. Baik-baik sahabat sekalian, yang paling penting jangan lupa Kang Rokib dolan nek mari sing gelem subscribe lancar rezekine. Syukur-syukur gelem bagekne dulur-dulure ben padha ngerti informasi tentang apa iki mau tanaman cabai yang rekomendasi untuk musim hujan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.